Halo, assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya Tuti Alawiyah. Nah, kali ini saya sama teman saya. Namanya siapa? Kenalin, Mbak. Nama saya Nur Aziza. Nah, di sini kita mau bahas tentang Mbak Azizah ini kan ini ya, maksudnya sebelumnya magang, terus sekarang Tokutei Gino, tapi magang sama Tokutei Ginonya itu di beda perusahaan. Nah, jadi sekarang saya tuh mau tanya-tanya sama Mbak Azizah ini gitu, gimana prosesnya, terus biayanya habis berapa lama pengurusannya. Ayo kita kepoin dari awal. Ya, ayo. Mbak Azizah, Jangan panggil Mbak, manggil Aziza aja. nah Azizah ini di sini udah Kensu dari tahun berapa? Dari tahun 2017. 2017. Kelarnya berarti Agustus 2020. 2020. Tapi di Kaisa lama, Enco dulu 3 bulan. Itu Enconya itu kenapa? Enco karena belum ada kohai yang masuk. Terus ya karena awal corona itu, pertengahan corona. Terus di Kaisa lama dia masih butuh orang. Oh gitu, berarti perpanjangan 3 bulan. Panjang 3 bulan. Nah, berarti dari Agustus itu sampai bulan 11 Oktober. bulan 10. Oh, berarti kelar Kensunya itu di bulan 10. Iya. Nah, terus sekarang kan Tokutei Gino di perusahaan yang berbeda kan? Iya. Nah, yang tadinya itu di mana? Tadinya di Hiroshima. Dan kalau sekarang berarti di Nagoya di daerah Aichi-ken. Dan itu kenapa kalau misalnya dari magang terus ke Tokutei Gino itu kenapa beda kenapa pindah perusahaan? Alasannya kenapa? Karena di Kaisa yang lama tuh pas waktu kita ngajuin ada Tokutei Gino enggak, mereka tuh belum ada jawaban gitu. Jadi maunya cuma Enco dan Enco, sedangkan Enco kan kita haknya cuma dapat hak itu kan Jisuse kan. Jadi terus udah musim Tokutei Gino nih, udah walaupun pas waktu tahun kemarin itu belum ada temen yang benar-benar sukses, belum ada temen yang deket yang bener sukses, jadi coba aja gitu. Terus ada temen dia punya kenalan orang Tolakusien, terus dia ini nyari lowongan ini, terus kita ngeplay, terus keterima tuh. Jadi kan ngelepas Kaisa lama karena Kaisa lama dia nge-PHP-in kita gitu. Kita sih sebenarnya pengen gitu di Kaisa lama, kan udah kerjaan udah terbiasa juga gitu. Teman-teman juga udah banyak, udah enak. Maksudnya udah cocok lah ya sama lingkungannya. Itu. Jadi ya karena di Kaisa lama nggak belum ada. Nah, setelah saya 3 bulan kan ada yang pulang bulan 10-nya tuh, kohai saya tuh. Nah, dia pas itu nggak langsung dia Enco 1 bulan, habis itu langsung Tokutei Gino di kohai, pas di kita nggak ada. Oh, berarti nah sekarang kan Tokutei Gino di perusahaan yang lain nih. Nanti nggak pengen pindah lagi ke perusahaan yang lama? Enggak pengen. Oh, berarti udah sini. Nah, berarti waktu pas kelar magang, terus perpanjangan 6 bulan, habis itu pengennya tetap lanjut di sini, tapi ternyata perusahaannya itu belum bisa mengurus Tokutei Gino. Jadi Azizah ini maksudnya punya teman, dan teman itu punya kenalan orang Torokusien Kikang. Jadi mencoba buat daftar ke Torokusien Kikangnya, dan ternyata bisa gitu. Nah, itu butuh proses berapa lama buat dari perusahaan lama ke perusahaan sekarang? Sebenarnya kita ngurus Tokutei Gino juga kalau bisa 3 bulan sebelum habis kontrak gitu. Nah, kita dulu Mensetsu itu di bulan September. Terus berarti 1 bulan sebelum habis ya? Iya, 1 bulan sebelum habis. Terus kita kerja itu Januari. Kan kita pindah Kaisa dan nunggu visa kan. Visa di play itu 28 Oktober. Kita udah cabut dari Hiroshima itu. Udah tanggal 27-nya kita udah pergi dari Hiroshima. Terus tanggal 28 tuh udah pindah pindah kecamatan lah kalau misalnya itu, nggak tahu bahasa itunya. Tanggal 28 Oktober itu visa diurus di sini, kita udah tercatat warga Toyokawa. Nah,
nunggu visa di apply sampai turun visa itu 2 bulan. Nah kita di sini 2 bulan nganggur. Tapi itu Di apa? kayak misal biaya makan gitu. Itu harus ya pribadi. Pribadi. Tapi kalau ya kayak Apato dan kawan-kawan kan itu udah disediain sama Kaisa yang baru sekarang. Kayak masalah bayarannya kan setelah kita sekarang kerja kan kita kemarin dipotong. berapa ya, terus dibagi berempat tuh kita dapatnya segini, jadi dipotong per bulan gitu. Tapi kalau masalah kayak makan apa itu pribadi, soalnya kita kan udah lepas, bukan dari pemagang lagi, bukan lagi training, bukan nggak harus diawasin gitu, jadi kita harus mandiri semuanya gitu. Bahkan kemarin ada yang datang orang Vietnam, dia kalau kita masih mending disediain Apato, udah ada apa sih kulkas segala macam tuh, iya udah baru semua gitu. Dibeliin gitu tanpa mengeluarkan biaya. Nah mereka datang dari Vietnam datang ke sini tuh dia bayar buat perabotannya itu dia 2 orang, 1 orang tuh kena 2 mang apa 3 mang gitu buat peralatan perabotannya. Kalau kita enggak. Enak ya berarti. Alhamdulillah lumayan. Ya, nah waktu magang itu berapa orang? Angkatan saya 6 orang. Berarti yang pulang 2, yang nerus 4 atau yang pulang 3? Yang pulang 3, yang nerus 3. Oh, yang pulang 3, yang nerus 3. Iya. Oh iya itu. Nah terus kan itu selama 2 bulan kan nganggur tuh, ya kan? Maksudnya biaya makan sendiri. Terus nah setelah itu kan biaya Apatonya itu waktu masuk apa sih, kayak kan di sini kalau misal biaya Apato pas masuk itu kan ada tuh biayanya. Itu ditanggung Kaisa. Enak banget ya. Alhamdulillah sih. Nah untuk pengurusan toko teh gini itu habis berapa? Kan pakai jasa Terakus yang Kikang. Ya kalau nominalnya sih ya 1 bulan gaji lah, kalau misalnya kita itu 1 bulan gaji. 1 bulan gaji di sini kan relatif kan, cuma ya kita ngeluarin 1 bulan gaji buat Terakusian. Itu untuk apa aja? Itu sih ya sebenarnya mah nggak paham ya, cuma ya buat ngurus-ngurus dokumen, buat kesana kesini, bensin dan kawan-kawan sih. Soalnya kan setahu kita kan kalau misalnya orang nyari kerjaan kan bukan kita ya. Kalau di sini kan bukan kita yang ngeluarin duit, tapi Kaisa kan yang nyari, yang ngeluarin modal. Tapi kan namanya orang Indonesia kan segala apapun dibisniskan kan. Jadi ya. Oh berarti orang Terakus yang Kikang itu orang Indonesia. Ya ada ya campuran ya kan. Orang Terakus kan cuma itu doang, promosi doang kan, jadi itu doang. Oh ya, mencarikan pekerjaan. Iya, kayak brokernya. Kenapa nggak mau pulang dulu? Ini jawaban personal apa jawaban apa nih? Ya jujur lah. Kalau jawaban personal tuh pulang, ntar kalau balik ntar langsung ditodong nih, kapan merit kayak gitu. Nah, dia belum siap masalah itu. Terus kedua, ngelihat kondisi di Indonesia kan kayak gitu kan. Sedangkan kita cewek, terus udah lumayan berumur, kerja di Indonesia selain kalau misalnya itu apa sih gitu, bingung. Selagi kita masih tenaga masih kuat, terus apa ya udah aja nyari pengalaman di sini gitu. Oh gitu. Jadi itunya itu aja. Iya, itu alasan itu. Oh, pengen gitu. terus ya karena nomor 1 sih udah lah, Okaneta Meni udah. Iya sih. Oh berarti pengurusan toko teh gini kalau misalnya mau pindah perusahaan itu minimal itu 3 bulan sebelum kontraknya habis gitu kan. Jadi kita harus misalnya ke Terakus yang Kikang gitu kan. Nyari-nyari. Iya. Berarti ya prosesnya ribet nggak sih? Ribet lumayan ribet. Nggak ribet sih, buktinya sekarang udah bisa gitu ya. Ribet awalnya mah. Soalnya kan kita perpindahan dari Kumiai satu ke Kumiai lain gitu, bukan masih satu Kumiai, cuma beda Kaisa doang, bukan. Ini udah antar Kumiai pindah gitu, jadi ya ribet. Terus tapi Kumiai di Indonesia itu nggak bermasalah kan? Ada orang LPKN di Indonesia. LPKN di Indonesia misalnya kalau misalnya mau balik lagi ke Jepang, maksudnya harus ini dulu, pulang dulu gitu. Ini enggak apa-apa. Berarti, yang penting kita maksudnya kayak jelas gitu. Kan pas waktu mau ngajuin itu juga ngajuin Tokutei juga dari pihak LPK saya yang dulu itu di Indonesia itu
kita tuh bikin surat perjanjian itu ditulis tangan sama kedua orang tua di Indonesia, kita ngetik sendiri juga. Jadi yang pernyataan kalau misalnya ini saya tuh udah mengundurkan diri dari sebagai anggota LPK ini gitu, berpindah untuk menjadi mandiri. Oh gitu. Berarti udah nggak ada sangkut paut secara perdata maupun pidana mau apapun, udah nggak ada sangkut paut yang dari Indonesia gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, pihak orang tua tuh nggak bisa nuntut dari LPK yang di Indonesia gitu. Soalnya kita udah secara sadar ya udah bikin kayak gitu. Oh gitu. Berarti ya ribet nggak ribet sih. Kalau kita jalurnya jalur aman mah ya nggak usah takut. Di sini ada kumiai tetap. Ada kumiainya. Maksudnya selain Toroku Siang Kikang ada kumiai. Ada. Oh, berarti masih ada kumiai ya? Masih ada kumiai. Soalnya di tempat saya yang sekarang kerja tuh dia punya jisusnya juga, dia punya LPK di Indonesia, terus dia juga kumiainya juga dia juga yang megang, jadi ada. Oh gitu. Bidang Iya, bidangnya apa kamu? Bidang makanan. Bidang makanan. itu yang bidang yang dulu Apa sama makanan. Oh berarti nggak ini bang, nggak pindah bidang, cuma pindah perusahaan. Pindah perusahaan. Tapi sebelum kelar 3 tahun itu kan ada tes ini kan, Semongkyu, dan itu lulus. Oh. Kalau nggak lulus, itu kan syarat ikut Tokutegino kan harus ada Semongkyu-nya. Kalau misalnya kita nggak lulus nih di tes, kan Semongkyu kan tes 6 bulan sebelum pulang kan. Kalau misalnya itunya nggak lulus, ya kita nggak bisa ngajuin. Buat ngajuinnya aja udah nggak ada persyaratan utamanya gitu. Tapi kan ada ini Hyokachoso. Sekarang Emang Tokutegino kalau nggak ada Semongkyu, oh iya, ada Hyokachoso. apa sih JFT apa kayak gitu bukan? Bukan, JFT itu kan SSW apa gitu. Bukan juga. Nggak tahu deh. Pokoknya ini surat kelakuan keterangan baik dari perusahaan ya selama 3 tahun. Iya tahu tuh. Itu. Kalau misalnya nggak punya Semongkyu. Tahu. Soalnya waktu saya itu tuh nggak ada. gua aja nggak punya Semongkyu, makanya pakai yang itu tadi kayaknya. Hyokachoso kan. Karena iya, karena kalau misalnya waktu aku tuh emang belum ada tes Semongkyu gitu, jadi makanya pakai masih Hyokachoso. Jitko ya? Jitko juga udah enggak. Jadi waktu pas pulang ya pulang aja gitu. Tapi karena balik lagi ke perusahaan lama, jadi pakainya Hyokachoso, jadi perusahaan yang ngurusin kayak gitu. Gitu. Berarti buat dari pindah ke perusahaan yang lama ke yang baru nggak ada masalah ya? Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang, kan kadang kita takut gitu loh, karena kan ini kan di negeri orang nih gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa nanti kita ngadunya kemana gitu, berarti itu nggak usah khawatir ya. Malah ada kejadian lucu. Jadi Apa? ceritanya kayak gini. Itu tuh dari Oktober kan kita kan ngajuin mensetsu apa segala macam kan udah ada apa kesepakatan kan di kumiai lama, saya pengen ini nih mensetsu di sini tanggal ini bulan ini kayak gitu. Nah terus tuh oh ya udah keterima, terus kapan? Nah yang dari Kaisa Baru tuh dia butuhnya di bulan 11, pokoknya gue tuh harus bulan 11 tuh harus sudah datang gitu ya. Entah itu pokoknya udah ada di sini aja, orangnya udah kelihatan gitu. Kalau misalnya lebih dari bulan 11 tuh nggak mau. Nah sedangkan di drama banget itu pas pertama yang di kumiai lama tuh dia pengennya tuh Desember, kalian pergi Desember 1 Desember, sedangkan yang baru pengennya 1 November. Kan ini perdebatan. Sampai kami tuh nyewa pengacara loh. Oh gitu. Kita ngeluarin biaya lagi, kita nyewa pengacara, kita bertiga nih nyewa pengacara buat buat ngambil jalan tengahnya. Jadi si pengacara udah datang, pengacaranya nemuin si ini kumiai lama. Nah terus tuh si kumiai lama tetap bersikeras pengen Desember. Nah terus udahlah kan ini udah kesepakatan kita. Iya. Terus ya udah, gue pengennya cabut aja, lu pengennya mana gitu. Kalau pengen bertahan di sini ya udah lu 1 bulan, tapi di sini kita ngelepas. Si Kaisa Baru nggak mau kalau lu lebih dari 1 November. Pokoknya 1 November udah ada orangnya gitu. Ya udahlah, akhirnya si pengacara tuh besoknya ngajuin surat pindah di Kyakuso di Hiroshima tuh di daerah itu. Nah itu tuh hari Senin kita tuh ngajuin surat pindahnya tuh hari Senin ke Kyakuso ya. Nah kan kita kan berangkat kerja kan jam 1 siang tuh. Nah jam setengah 1 tuh pihak Kaisa yang lama nelfon orang kumiai kalau misalnya kita bertiga udah ngajuin udah ngajuin surat pindah.
itu tanda sama aja kayak udah mundur diri. Jadi di hari itu kita tuh berhenti secara paksa gitu, bingung gitu ya, kayak oh hari ini si Nuruda kakak udah itu Yameta udah Saigo lah, posisinya loh kok Saigo, ini bento udah disiapin nih mau berangkat. Nah kan bingung kita mau lah si sensei ini gimana. Yang nelfon tuh Kohai, dia kan ada yang berangkat pagi. Kak emang iya bener kamu udah berhenti hari ini terakhir kayak gini lah, mana kita tahu. Nah pas setelah itu kita nelfon Kumi Ai yang lama, ya kan kamu udah ngajuin surat pindah, jadi si Kaisa mikirnya kamu udah resign kayak gitu. Nah di kebetulannya di hari itu juga anak Kamboja 3 orang angkatan kita, itu tuh terakhir juga Saigo buat Aisatsu gitu. Dia akhir minggu depannya mau pulang ke Kamboja, jadi ya udahlah, nggak malu-malu banget gitu. Cuma ya itu lucu banget, udah nyiapin bento tapi udah bayar itu pengacara itu berapa kalian? 9 mang. Bertiga? Iya. Oh berarti per orangnya? Per orang 3 kena. Itu beda apa di luar biaya yang di luar biaya dari Torokosin. Kita pokoknya buat jalan tengahin. Terus akhirnya setelah udah ya udah terserah, bebas kalian, kalau hari ini mau masuk ya silakan Aisatsu ke leader kalian, kalau enggak ya udah kita kemas aja. Terus kita masih punya waktu seminggu di situ biar bareng pulangnya tuh sama orang Kamboja. Jadi Kamboja pulang ke bandara, kita pulang ke Aichi gitu. Iya. Oh gitu kan, berarti ya lucu gitu ya Yoka. Pas waktu itu dia udah kayak deg-degan banget gitu. Waduh ini gua gimana nih? Terus udah nggak usah takut kayak gini-gini. Ibaratnya di sini juga udah nyiapin gitu. Udah nyiapin. Walaupun pas kita nyampe di sini nganggur dulu 2 bulan sampai visa turun kan. Kalau misalnya kita sebenarnya visa kan masih hidup. Visa kita Tokutei Katsudo masih hidup buat sampai bulan Februari. Tapi iya tapi apa? Tapi kan udah di ganti yang baru. Jadi kita nggak diperbolehin kerja, soalnya visa yang lama itu hanya dikhususkan buat kerja di Kaisa yang kemarin. Jadi kalau misalnya kita kerja di sini terkena kasus malah. Makanya kita nganggur. Iya, makanya kita nganggur 2 bulan udah. Oh gitu. Nganggur terus visa turun tuh pas tahun baru tuh Januari tanggal 4. Nah, itu kan ke Torokusin Kikang tuh. Itu jobnya kita mau milih di mana kita nentuin sendiri atau yang nentuin Torokusin Kikang, atau tergantung ada lowongannya tergantung ada lowongannya. Terus kedua, kalau misalnya sebenarnya Torokusin kan dia itunya channelnya banyak kan. Kita mau dimanapun ada. Terus tapi ya tetap satu sih yang itu mah ya dimanapun ada kayak bukan Kumia. Ini loker pertama tuh yang pengen nyari buat di mana gitu ya, di situ gitu. Oh gitu, makanya pindah ke Aichi. Ada 2 pilihannya, yang satu di Ibaraki. Di Ibaraki sama di Aichi, mau di mana kayak gitu. Ya udah. Gitu guys. Pokoknya dulu tuh drama banget ini kayak gini-gini tuh, kita dulu bertiga tuh diperbutkan antara 2 belah pihak. Ayo pilih dia atau aku kayak gitu. Kata gue ya jelas nggak milih yang baru lah. Tapi ini sih maksudnya emang banyak drama, tapi ya Yokata nggak pulang dulu. Sedangkan kalau misalnya pulang ke Indonesia kan agak susah ya, udah balik gitu kan, karena gue poin selonjor dulu ya. Iya, karena lowongannya terbatas, terus karena udah keluar Jepang itu buat masuk lagi itu susah gitu. Iya, selain ini bukan pemegang visa sini, maksudnya udah izin tinggal sini gitu. Ya, nah sekarang saran-sarannya deh buat teman-teman kita yang maksudnya kadang galau mau pulang apa enggak gitu. Terus kalau misalnya kadang kan di Indonesia juga kan cari kerjaan susah. Pengen pindah perusahaan tapi kadang prosesnya tuh gimana kayak gitu. Tuh sarannya gimana buat teman-teman? Sarannya kalau misalnya itu sih niat dulu sih. Jadi dia ada kemauan pengen di sini, tapi dia nggak ada niatnya buat nyarinya tuh susah gitu. Mau jadinya stuck aja di situ gitu, ngikutin udahlah ngikutin alur aja kalau kayak gitu. Nah kalau misalnya pengen gitu ya kita harus berani bergerak, harus berani ngeluarin modal gitu, harus berani aja awalnya, walaupun takut yang penting berani aja. Ya nggak sih, walaupun takut gitu pasti kan bingung kan, maksudnya
nih gue mau keluar dari zona nyaman nih, gue Iya. udah mau keluar dari habitat yang kayak gini, gue harus ntar adaptasi lagi di kerjaan, gue nggak tahu orang baru-baru lagi kayak gini. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh pertamanya pasti ada, cuma ya kalau dijalanin ya udah, kita juga tuh dulu pas pertama kali datang kan pikiran kita kayak gitu kan. Iya. Setelah dijalanin ya biasa aja gitu jadinya. Itu kalau pengen nyari-nyari ya perbanyak gitu, jangan satu aja, soalnya kayak gue tuh dulu tuh kemarin cuma nyari satu, makanya berbayar pun ya udahlah bodo amat, yang penting alhamdulillah itu Karena cuma waktunya dapat kan gitu. mepet. Waktunya mepet pas itu. Heeh. Sebenarnya kalau misal ada pas di bawah kita, Koha itu ada yang di Hokkaido, ada yang di Chiba, Dan dia gratis. gratis dia Oh. gitu, soalnya dia nyabang, jadi dari sini kayak gitu, jadi bisa milih. Kalau kita kan, Karena kalau kita waktunya iya karena bukan waktu masih panjang, soalnya kita kan bisa ngabisin di visa kita sampai bulan Februari di Kaisa lama. Cuma kita nggak pengen lama-lama di Kaisa itu gitu. Bukan nggak pengen lama, bukan karena nggak betah, tapi kalau misalnya pengen pindah mending dari sekarang aja gitu kalau misal ada kayak gitu. Oh, berarti karena emang punya kenalannya satu aja, jadi nggak ada pilihan yang lain. Jadi walaupun berbayar ya nggak apa-apa lah gitu. Ya setahu saya itu ada Torokushi yang Kikang yang kalau misalnya kita mau Tokutei Gino gitu kan, jadi orang perusahaannya itu yang bayar kita Iya. gitu, bukan kita yang mengeluarkan uang gitu. Jadi kayak misal biaya Torokushi yang Kikang itu semuanya ditanggung sama perusahaan gitu. Makanya pas tadi cerita kok bayar sendiri, bukannya Torokushi yang Kikang itu kita gratis gitu ya. Iya. Ya, you know kan Indonesia kan apapun. Cuma ya worth it aja sih. Ibaratnya itu tuh sebenarnya biaya, orang Kaisa juga mungkin nggak tahu kalau misalnya kita ngeluarin biaya, soalnya kan dia juga pasti ngambil kita juga ngeluarin biaya juga. Iya. Tapi itu kan kayak buat uang bensin, uang jalan lah kalau misalnya buat Iya. pelicin lah kalau misalnya di kelurahan kayak gitu. Oh gitu tuh. Iya. Berarti Dan bayarnya pun ibaratnya nggak langsung cash, enggak. berapa? Jadi kayak Dicicil berapa kali? dicicil ini kita Setelah baru udah kerja. iya, setelah udah kerja. Gitu ya. Jadi hitungannya sama kayak dulu pertama berangkat ke sini lagi. Kalau soal gaji gimana? Nego atau gimana? Gaji enggak nego, cuma gaji kita di atas Jisoo yang ada di situ, yang ada di Oh, berarti mahal ya. ya beda dikit doang sih. Di sekitaran? Di sekitaran berapa gajinya? Di sekitaran ya bisa lah beli motor satu mah. beli motor Scoopy satu, Kopi. Itu gaji bersih. yang second tapi Yang second. Oh iya, berarti di sekitaran segitu ya. Oke lah, berarti vlog kita hari ini itu aja. Jadi buat teman-teman yang mau pindah ke perusahaan yang lain, jadi ya kita perlu waspada, perlu misalnya rasa takut, iya pasti ada. Tapi kalau misalnya niatnya baik, insya Allah baiklah ya. Gitu. Maksudnya. Terus ibaratnya yang bayar juga ada juga yang ketipu gitu, banyak gitu. Jadi uang udah masuk tapi kita masih di PHP-in gitu, belum dapat atau belum apa, tapi uangnya udah masuk. Tapi itu temennya ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga, yang uang udah masuk gitu Tapi nggak jadi. nggak jadi. Jadi dia pulang. Iya, Oh, kasian banget ya. ada yang gitu. Jadi ya Berarti harus hati-hati. Hati-hati sih, Maksudnya ya. kalau misalnya mau lanjut Tokutei Gino ke beda perusahaan, kalau misalnya cari Torokushi yang Kikangnya yang bener-bener track recordnya tuh ketahuan gitu. Jadi nggak asal kita misalnya walaupun kita pengen banget kerja di sini, lanjut kerja di sini, kita maksudnya ya udahlah pokoknya terima beres aja gitu kan, tanpa cari tahu Torokushi yang Kikang itu seperti apa. Dan itu juga kan bahaya. Jadi harus bener-bener kita harus nyari tahu, dan itu bagus gitu Torokushi yang Kikangnya walaupun berbayar. Kalau misalnya bisa gratis ya lebih kata gitu kan, tapi kalau misalnya berbayar ya kenapa enggak ya, misalnya kalau misalnya emang itu terpercaya. betul sekali. Ya udah, kita sampai di sini aja. Yes, Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya apa? urun. Ya jadi berapa sih, nggak apa-apa. urun.103 urun titik nih ya, titik dot tuh titik kalau nggak tahu tuh 103. Itu 103 itu nomor banggo di Kaisa dulu kan. Kita dulu kan namanya makanan kan
itunya kan seragamnya putih-putih kan. Nah, terus tuh buat nyiriinnya tuh dikasih nomor punggung udah kayak sapi gitu, ada 103. Nah, itu nomor 103 keberuntungan. 103. Iya. Yes. Jadi nanti bakal saya kasih Instagramnya gitu. Kalian kalau misalnya mau tanya-tanya tentang cara gimana pindahnya lebih detail lagi, silahkan tanya ke Adijahnya langsung ya. Iya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.